Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anindya Dian Azari, Azhara Syafira Putri, Firmina Niken Permatasari, Naufal Syafikoh, Muhammad Hamas, Rahayuning Rizky, Adinda Pramestia Rasita Dewanti, Preti Presilia Herlambang, Rizky Zahro Syafikoh, Rosa Mercelia, dan Widya Puspayanti akan mempresentasikan mengenai mengamankan sistem informasi. Nah, pada bab mengamankan sistem informasi ini, kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang kedua, keamanan dan pengendalian nilai bisnis. Yang ketiga, membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Yang keempat, teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Jadi, jika kita menjalankan bisnis, prioritas utama yang perlu dilakukan adalah mengendalikan keamanan. Mengacu pada perlindungan sistem informasi dengan kebijakan, prosedur, dan teknis atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah untuk sistem informasi. Dengan solusi, melakukan kontrol metode, kebijakan, dan organisasi prosedur yang menjamin keamanan aset organisasi dan kepatuhan operasional standar manajemen. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Nah, kenapa sih sistem itu rentan? Jadi, ketika sejumlah besar data yang disimpan itu dalam bentuk elektronik, maka memiliki potensi dapat diakses secara tidak sah, penyalahgunaan atau penipuan. Karena dengan penggunaan sistem klien, orang dapat mengakses sistem tanpa otorisasi seperti mencuri data berharga selama transmisi atau mengubah tanpa mengotorisasi. Mengapa sistem mudah diserang? Yang pertama, karena adanya kerentanan internet. Jadi, hacker dapat mengakses data dan mencuri data yang penting. Penyusup dapat melancarkan serangan penolakan, layanan, atau peranti lunak berbahaya yang bertujuan dapat mengganggu ataupun mengacaukan sistem dengan serius. Yang kedua, yaitu tantangan keamanan wireless. Wi-Fi merupakan standar untuk jaringan nirkabel yang mudah disusupi. Karena jaringan Wi-Fi banyak yang tidak memiliki keamanan untuk melakukan word driving. Penyelundup menggunakan program sniffer untuk mendapatkan sebuah alamat sebagai sumber akses jaringan. Yang ketiga yaitu adalah software yang berbahaya, seperti virus, worms, trojan horse, dan spyware. Nah, yang pertama yaitu ada malware. Malware adalah program perangkat lunak berbahaya yang mengancam seperti virus komputer. Penyebaran virus dari komputer ke komputer lain, yaitu ketika mengirim lampiran email atau menyalin file yang telah terinfeksi virus. Yang kedua yaitu ada worms, yaitu perangkat lunak yang mengganggu operasional jaringan komputer atau menghancurkan data yang menyebar dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu ada trojan horse, yaitu program perangkat lunak yang tampak tak berbahaya namun sebenarnya sangat merusak karena dapat membuka gerbang untuk virus atau kode berbahaya yang akan diperkenalkan ke sistem komputer. Dan yang terkenal yaitu Zeus Trojan. Yang selanjutnya yaitu ada serangan injeksi SQL, yaitu adalah serangan yang paling mengancam karena memanfaatkan kerentanan dalam program aplikasi web yang buruk untuk diperkenalkan kode berbahaya pada sistem perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada spyware, merupakan teknologi yang membantu mengumpulkan informasi tentang seseorang atau organisasi secara sembunyi-sembunyi dengan memasang dirinya di komputer untuk memantau kegiatan penelusuran web oleh user dan menyisipkan iklan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah hacker dan penjahat komputer. A. Spoofing and sniffing. Hacker melakukan spoofing dengan mengarahkan pelanggan ke situs web palsu yang terlihat hampir persis seperti situs yang benar. Sniffer adalah jenis program penyandapan yang memonitor pengiriman informasi melalui jaringan. B. Denial of Service Attacks atau DOS. Hacker membanjiri web server dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan untuk menghancurkan sebuah jaringan. Yang ketiga yaitu ada computer crime. Yang pertama untuk computer crime itu ada komputer sebagai sasaran kejahatan dan juga komputer sebagai instrumen kejahatan. Seperti kalau yang kejahatan melanggar kerahasiaan data komputer yang telah dilindungi, sengaja mengakses komputer yang dilindungi sehingga menyebabkan kerusakan,
sengaja mentransmisi program, kode program, atau perintah yang sengaja menyebabkan kerusakan pada komputer yang dilindungi, mengancam untuk menyebabkan kerusakan komputer yang dilindungi, sengaja mengakses komputer yang dilindungi untuk melakukan penipuan. Sedangkan komputer sebagai instrumen kejahatan, yaitu yang pertama, dapat pencurian rahasia dagang, penyalinan ilegal dari perangkat lunak yang memiliki hak cipta seperti artikel, buku, musik, dan video, skema untuk menipu menggunakan email untuk ancaman atau pelecehan, dan menyisipkan pornografi pada anak yang menggunakan komputer. Yang selanjutnya yaitu ada pencurian identitas. Untuk pencurian identitas ini bisa dengan menggunakan phishing dan juga spamming. Dan juga ada click fraud. Click fraud ini yaitu penipuan lewat klik yang terjadi seseorang atau program komputer dengan curang mengeklik sebuah iklan online tanpa maksud mempelajari lebih lanjut tentang pemasangan iklan atau melakukan pembelian, di mana sebenarnya itu berbayar. Yang selanjutnya yaitu ada ancaman global, yaitu cyber terrorism and cyber warfare. Kerentanan internet yang dapat disalahgunakan oleh teroris seperti pengambil alihan lalu lintas udara dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman internal, kelalaian yang dilakukan oleh karyawan seperti lupa dengan password sistem komputer atau melupakan password sistem komputer atau mengizinkan rekannya untuk menggunakan komputernya atau mengizinkan pihak yang berpura-pura menjadi anggota yang sah untuk mengakses informasi perusahaan menimbulkan social engineering. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai keamanan dan pengendalian nilai bisnis. Kurangnya keamanan suara dan kontrol dapat menyebabkan perusahaan yang mengandalkan sistem komputer untuk fungsi inti bisnisnya mengurangi penjualan dan produktivitas. Aset informasi seperti karyawan, rahasia catatan, rahasia dagang, atau rencana bisnis kehilangan banyak nilai mereka jika mereka mengungkapkan kepada pihak luar atau jika mereka mengekspos perusahaan untuk tanggung jawab hukum. Undang-undang baru seperti HIPAA, UU Sarbanes-Oxley, dan Gramm-Leach-Bliley Act mengharuskan perusahaan untuk memanajemen catatan elektronik yang ketat dan memenuhi standar yang ketat untuk keamanan privasi dan kontrol. C. Membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Yang pertama ada pengendalian sistem informasi. Di dalam pengendalian sistem informasi terdapat 6 tipe pengendalian. Yang pertama ada pengendalian perangkat lunak. Ini gunanya untuk memantau penggunaan sistem perangkat lunak dan mencegah akses yang tidak sah dari program perangkat lunak, sistem software, dan program komputer. Kemudian yang kedua ada pengendalian perangkat keras. Ini gunanya untuk memastikan perangkat keras komputer secara fisik aman dan memeriksa kerusakan peralatan. Yang ketiga, ada pengendalian operasi komputer. Ini gunanya untuk mengawasi pekerjaan departemen komputer untuk memastikan bahwa prosedur diprogram secara konsisten dan benar diterapkan pada penyimpanan dan pengolahan data. Kemudian yang keempat, ada pengendalian keamanan data. Ini gunanya untuk memastikan file data bisnis yang berharga tersimpan di disk atau tape tidak diakses secara ilegal, tidak mengubah atau merusak saat sedang digunakan atau dalam penyimpanan. Kemudian yang kelima ada pengendalian implementasi. Ini gunanya untuk mengaudit proses pengembangan sistem pada berbagai titik untuk memastikan bahwa proses tersebut dikontrol dan dikelola secara benar. Kemudian yang terakhir ada pengendalian administrasi. Ini untuk meresmikan standar, aturan, prosedur, dan disiplin kontrol untuk memastikan bahwa organisasi dan kontrol aplikasi yang benar dijalankan dan ditegakkan. Kemudian yang kedua yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko ini menentukan tingkat risiko perusahaan jika aktivitas atau proses tidak terkontrol dengan baik. Dan tidak semua risiko dapat diantisipasi dan juga diukur, tetapi sebagian besar bisnis akan dapat memperoleh beberapa pemahaman tentang risiko yang mereka hadapi.
Manajer bisnis bekerja dengan spesialis sistem informasi harus mencoba untuk menentukan nilai aset informasi, poin kerentanan, frekuensi kemungkinan masalah, dan potensi kerusakan. Kemudian yang ketiga ada kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan ini terdiri dari laporan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan diterima, dan juga mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan. Kebijakan keamanan ini mendorong kebijakan menentukan penggunaan yang dapat diterima dari sumber informasi perusahaan dan yang anggota perusahaan yang memiliki akses ke aset informasinya. Sebuah kebijakan penggunaan perusahaan dan yang anggota perusahaan memiliki akses ke aset informasinya. Sebuah kebijakan penggunaan diterima atau AUP mendefinisikan penggunaan diterima dari peralatan diterima atau AUP mendefinisikan penggunaan diterima dari sumber daya perusahaan informasi dan peralatan komputasi termasuk komputer desktop dan laptop, perangkat nirkabel, kemudian telepon dan juga internet. Kebijakan tersebut harus menjelaskan kebijakan perusahaan mengenai privasi, tanggung jawab pengguna, dan penggunaan pribadi peralatan perusahaan dan jaringan. Kebijakan keamanan juga mencakup ketentuan untuk manajemen identitas. Manajemen identitas sendiri terdiri dari proses bisnis dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pengguna yang sah dari sistem dan mengendalikan akses mereka ke sumber daya sistem. Ini termasuk kebijakan untuk mengidentifikasi dan otorisasi kategori yang berbeda dari penggunaan sistem, kemudian menentukan apa sistem atau bagian dari sistem pengguna ini diperbolehkan untuk mengakses, dan juga proses dan teknologi untuk autentikasi pengguna dan melindungi identitas mereka. Kemudian yang keempat ada pemulihan kegagalan dalam perencanaan dan perencanaan bisnis kontinuitas. Pemulihan kegagalan dalam perencanaan ini berfokus pada teknis dalam pemeliharaan sistem pencadangan komputer. Sedangkan perencanaan bisnis kontinuitas ini berfokus pada bagaimana perusahaan dapat mengembalikan operasi bisnis setelah terjadi kegagalan. Yang kelima, ada peraturan melakukan audit. Keamanan dilihat dari teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Mengaudit secara keseluruhan bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji dan menilai dampak keuangan dan organisasi menghadapi setiap ancaman. Yang selanjutnya yaitu teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Yang pertama, identitas, manajemen, dan autentikasi. Keautentikan merupakan kemampuan seseorang untuk mengklaim sesuatu, misalkan dengan penggunaan password, token, atau kartu pintar. Kartu pintar ini merupakan perangkat seukuran kartu kredit yang berisi chip yang diformat dengan izin akses dan data lainnya. Autentikasi sering didirikan dengan menggunakan password yang mana hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang saja. Pengguna akhir menggunakan password untuk login ke sistem komputer dan juga dapat menggunakan password untuk mengakses sistem dan file tertentu. Lalu yang kedua ada firewalls, intrusion detection system, dan antivirus software. Yang pertama, firewall. Firewall mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi dari hardware dan software yang mengontrol arus lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Yang kedua, ada sistem deteksi intrusi, yang mana merupakan fitur alat pemantauan penuh waktu ditempatkan pada titik-titik paling rentan atau hotspot dari jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup. Sistem ini menghasilkan alarm jika menemukan peristiwa yang mencurigakan atau anomali. Perangkat lunak pemindaian mencari pola menunjukkan metode yang dikenal serangan komputer, seperti password yang buruk, memeriksa untuk melihat apakah file penting telah dihapus atau diubah,
dan mengirimkan peringatan vandalisme atau sistem administrasi kesalahan. Pemantauan perangkat lunak meneliti peristiwa seperti yang terjadi untuk menemukan serangan keamanan berlangsung. Alat deteksi intrusi juga dapat disesuaikan untuk menutup bagian sensitif dari jaringan jika menerima lalu lintas yang tidak sah. Yang terakhir ada perangkat lunak antivirus dan anti-spyware, yang mana didesain untuk mengecek sistem komputer dan melindungi dari virus, seperti McAfee, Symantec, N-Trend Micro Adware, Spybot SND, dan Spyware Doctor. Perangkat lunak antivirus dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive untuk kehadiran virus komputer. Seringkali, perangkat lunak menghasilkan virus dari daerah yang terinfeksi. Namun, sebagian besar perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap virus yang sudah dikenal ketika perangkat lunak ditulis. Untuk tetap efektif, perangkat lunak antivirus harus terus diperbarui. Ketiga, yaitu melindungi jaringan nirkabel dengan menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Dan yang keempat, enkripsi dan mengunci infrastruktur publik, di mana dalam hal ini sebuah sistem enkripsi kunci publik dapat dilihat sebagai rangkaian kunci publik dan swasta yang mengunci data saat mereka ditransmisikan dan membuka data ketika mereka diterima. Pengirim menempatkan kunci publik penerima dalam direktori dan menggunakannya untuk mengenkripsi pesan. Pesan dikirim dalam bentuk terenkripsi melalui internet atau network. Ketika swasta pesan terenkripsi tiba, penerima menggunakan kunci pribadinya untuk mendeskripsikan data dan membaca pesan. Yang kelima, memastikan ketersediaan sistem. Mengontrol lalu lintas jaringan dapat dilakukan dengan inspeksi paket yang keluar dari sumber keamanan. Yang keenam, memastikan kualitas perangkat lunak. Selain menerapkan keamanan dan kontrol yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan sistem dengan menggunakan metrik perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Metrik perangkat lunak adalah penilaian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran kuantitatif. Penggunaan berkelanjutan metrik memungkinkan Departemen Sistem Informasi dan pengguna akhir untuk bersama-sama mengukur kinerja sistem dan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Dan yang terakhir, isu keamanan untuk internet dan platform mobile digital. Untuk internet, pengguna harus mengkonfirmasi bahwa terlepas dari mana data mereka disimpan atau ditransfer, dilindungi sesuai persyaratan perusahaan. Pengguna harus bertanya apakah penyedia layanan akan menyerahkan kepada audit dan keamanan sertifikasi eksternal. Jenis kontrol dapat ditulis ke dalam perjanjian tingkat layanan atau SLA sebelum penandatanganan dengan penyedia layanan berbasis cloud atau internet. Dan perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan keamanan perusahaan mereka termasuk perangkat mobile, dengan rincian tambahan tentang bagaimana perangkat mobile harus didukung, dilindungi, dan digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.